Ya, mungkin kita akan merubah sedikit. Yang awalnya saya berpendapat bahwa nantinya kita gunakan sesinya per 30 menit. Kita bagi sesinya menjadi 30 menit. Tapi takutnya nanti kalau diteruskan seperti itu, ini akan terputus-putus gitu. Jadi menyusahkan untuk dipahami. Jadi saya kira ini nantinya akan saya, walaupun dia ada 3 atau 4 lembar, dan ini kemungkinan nantinya dibacakan bisa menjadi 60 menit, but it's okay gitu. Yang penting sesinya nggak terputus. Kita mulai lagi. Di sini ada nilai. Kita lihat pandangan Profesor Brown terhadap pandangan Adam Smith terhadap nilai. Jadi kalau saya mengomentari pandangan Profesor Brown, berarti saya mengomentari pandangan Profesor Brown terhadap pandangan Adam Smith terhadap pandangan Adam Smith terhadap nilai. Meskipun model Smith dalam bentuk pasca fisiokratisnya memiliki beberapa elemen berbeda, fitur yang paling ditekankannya adalah pembagian kerja. Oke. Dilihat dari isi model yang diuraikan pada bagian sebelumnya, pembagian kerja tentu saja tersirat dalam adanya sektor atau jenis kegiatan produktif yang berbeda. Namun, Smith juga menekankan fakta bahwa terdapat spesialisasi berdasarkan jenis pekerjaan dan bahkan dalam setiap pekerjaan. Untuk mengilustrasikan poin dasarnya, Smith memilih contoh pin yang terkenal, sebuah manufaktur yang sangat remeh yang memerlukan sekitar 18 proses untuk penyelesaiannya. Ada satu industri manufaktur yang akan dijadikan Adam Smith di sini sebagai contoh. Di tangan Smith, argumen tersebut penting karena dua alasan utama. Pertama, ia dengan susah payah menunjukkan bahwa pembagian kerja berdasarkan proses membantu menjelaskan relatif tingginya produktivitas tenaga kerja di zaman modern. Sebuah fenomena yang dianggap berasal dari satu atau A, meningkatnya ketangkasan yang pasti diakibatkan oleh menjadikan satu operasi yang tunggal yang relatif sederhana sebagai satu-satunya pekerjaan bagi pekerja. Oke. Jadi kalau seandainya untuk memproduksi pin tadi itu membutuhkan 18 proses gitu, maka di setiap prosesnya akan ditangani, dihandle oleh satu orang. Jika orang tersebut terus-menerus melakukan proses itu berulang, maka kemungkinan besar si pekerja tadi akan semakin mahir, akan semakin ahli dalam memproduksi, dalam mengerjakan bagian tugasnya. Bagian B, penghematan waktu yang seharusnya terbuang ketika berpindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lainnya. Oke. Jadi kalau dia menghandle dua jenis pekerjaan, maka ada waktu yang terbuang di sana. Waktu ketika dia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang selanjutnya. Yang ketiga, penggunaan mesin-mesin yang memfasilitasi dan mempersingkat pekerjaan dan memungkinkan satu orang melakukan pekerjaan banyak orang. Menggunakan mesin yang bertujuan untuk menggantikan pekerjaan banyak orang digantikan oleh hanya satu orang. Berarti sudah menekankan efektivitas pula. Lebih lanjut, ia mengamati bahwa keberadaan spesialisasi berdasarkan lapangan kerja tentu melibatkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi, di mana masing-masing manufaktur cenderung bergantung pada output industri lain untuk barang dan jasa yang berbeda. Oleh karena itu, konsumen individu yang membeli suatu barang dagangan pada saat yang sama harus memperoleh dan pada dasarnya keluaran-keluaran yang terpisah dari berbagai jenis tenaga kerja. Smith menambahkan, jika kita memeriksa semua hal ini dan mempertimbangkan betapa beragamnya tenaga kerja yang digunakan untuk masing-masing hal tersebut, kita akan memahami bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari ribuan orang, orang yang paling kejam di negara beradab tidak dapat diberikan. Bahkan, menurut apa yang kita bayangkan secara keliru, dengan cara yang mudah dan sederhana, yang biasanya diakomodasi. Oke,
Oke. Jadi Adam Smith menekankan bahwa jika kita dibagi, manusia ini dibagi berdasarkan spesialisasi. Jadi setiap orang itu akan pada akhirnya memiliki spesialisasi. Itu yang terbaik gitu. Tapi sebentar, setelah terjadi, setelah kita dibagi-bagi menjadi beberapa spesialis gitu, pada akhirnya kita kehilangan identitas kita sebagai manusia kan. Itu dampak buruknya loh. Apakah Adam Smith sudah memikirkan itu pula gitu? Karena jika manusia terus-menerus melakukan pekerjaan yang sama di waktu yang sama berulang-ulang, saya kira lama-kelamaan dia akan kehilangan identitasnya sebagai manusia itu sendiri. Bahwa benar dia akan berkembang pada satu titik, ya. Tapi pada titik lain seakan-akan identitasnya dia adalah spesialisasinya dia gitu. Sehingga yang membedakan dia dan manusia lainnya adalah apa yang dia kerjakan pada akhirnya. Saya coba baca lagi satu kalimat ini. Oleh karena itu, konsumen individu yang membeli suatu barang dagangan pada saat yang sama harus memperoleh pada dasarnya keluaran-keluaran yang terpisah dari berbagai jenis tenaga kerja. Smith menambahkan, jika kita memeriksa semua hal ini dan mempertimbangkan betapa beragamnya tenaga kerja yang digunakan untuk masing-masing hal tersebut, betapa beragamnya tenaga kerja yang digunakan untuk masing-masing pekerjaan. Ya, benar, betapa banyaknya spesialis. Kita akan memahami bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari ribuan orang yang paling kejam di negara beradab tidak dapat diberikan. Bahkan menurut apa yang kita bayangkan secara keliru, dengan cara yang mudah dan sederhana biasanya diakomodasi. Berarti Adam Smith sampai kalimat ini, Profesor Brown masih menggambarkan bahwa Adam Smith masih yakin tentang spesialisasi itu. Membagi manusia-manusia berdasarkan spesialisnya dia di bidang apa. Bahkan walaupun jika pada akhirnya nantinya untuk memproduksi satu barang remeh saja itu harus ada banyak sekali bagian di dalamnya. Tapi itu juga yang mengantarkan kita kan pada akhirnya mendapatkan barang-barang yang luar biasa, saya kira. Barang-barang yang kualitas tinggi dengan harga yang murah. Ini sebenarnya yang mengantarkan gitu. Jadi itu tujuannya gitu. Walaupun di belakang itu ada sisi negatif. Kita lanjut. Namun aspek yang paling relevan dalam diskusi ini adalah pentingnya pertukaran. Sebagaimana diamati Smith, ketika pembagian kerja sudah terbentuk, kerja kita hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan kita. Ia kemudian mencatat bahwa bahkan dalam perekonomian barter, individu dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan menukarkan kelebihan produksinya sendiri dan sebagai imbalannya menerima produk orang lain. Ketika pembagian kerja diterapkan secara menyeluruh, diharapkan setiap individu akan bergantung pada sesamanya dan bahwa setiap orang hidup dengan bertukar dan atau menjadi pedagang. Ada kalimat yang menarik. Ketika pembagian kerja diterapkan secara menyeluruh, dan itu sudah terjadi sekarang. Pada saat itu hanyalah imajinasi dari Adam Smith. Diharapkan setiap individu akan bergantung pada sesamanya. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan bahwa setiap orang hidup dengan bertukar atau menjadi pedagang. Ketika kita sudah masuk ke masa ini, berarti ini kan masa keempat dari 3 masa yang digambarkan oleh Adam Smith gitu. Yang keempat ini adalah manusia secara budaya bergeser dari pertanian ke perdagangan. Setiap manusia akan memproduksi suatu barang atau sesuatu yang memiliki nilai gitu, dan lalu menukarkan nilai yang dia produksi
dengan nilai yang diproduksi oleh orang lain. Setiap manusia akan melakukan itu. Observasi ini membawa Smith secara langsung pada masalah nilai, di mana dia kembali ke area yang menariknya, lebih menjadi ciri dari ceramah Francis Hudson dibandingkan miliknya sendiri. Di sini patut dicatat bahwa ia menggunakan perangkat analitis yang berbeda dari historis, yaitu ekonomi barter. Namun, meskipun ada upaya untuk menjelaskan, bagian-bagian ini tetap agak sulit, terutama karena Smith menggunakan satu istilah dalam menangani dua masalah yang berbeda namun terkait. Ini dia kutipan dari tulisan Adam Smith. Kata nilai harus diperhatikan mempunyai dua arti yang berbeda dan kadang-kadang mengungkapkan kegunaan suatu benda tertentu dan kadang-kadang kekuatan untuk membeli barang-barang lain yang dimiliki oleh kepemilikan benda tersebut. Jadi nilai ketika disebutkan, Adam Smith membagi ini menjadi dua. Jadi bisa jadi kita ketika mendengar kata nilai, value kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ketika kita mendengar kata nilai, itu bisa ditafsirkan, diterjemahkan menjadi dua hal. Yang pertama adalah kegunaan barangnya, yang kedua adalah harga barangnya. Seberapa nilai barang tersebut jika dibandingkan dengan nilai barang yang lainnya. Masalah pertama menyangkut kekuatan-kekuatan yang menentukan tingkat pertukaran suatu barang atau unit suatu barang dengan barang lain. Yang kedua, pada dasarnya berkaitan dengan cara yang dengannya kita dapat mengukur nilai total persediaan barang yang diciptakan oleh seseorang dan yang digunakan sebagai pertukaran bagi orang lain. Kita mungkin akan menangani permasalahan ini secara bergantian. Oke, nantinya akan dikomentari oleh Profesor Brown satu-satu. Mengenai nilai tukar, Smith mengisolasi dua faktor yang relevan. Kegunaan barang yang akan diperoleh dan biaya yang timbul dalam menciptakan komoditas yang akan diserahkan. Hubungan pertama yang relevan tentu saja adalah hubungan antara kegunaan dan nilai. Unsur argumen Smith menjadi jelas dalam penanganannya terhadap paradoks terkenal, yaitu ini paradoks yang terkenal yang dituliskan oleh Adam Smith. Barang-barang yang mempunyai nilai guna paling besar seringkali mempunyai nilai tukar yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan sebaliknya, barang-barang yang memiliki nilai tukar yang terbesar seringkali memiliki nilai pakai yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada air. Tetapi air tidak dapat membeli apapun. Sebaliknya, berlian hampir tidak mempunyai nilai guna, tetapi barang-barang lain dalam jumlah yang sangat besar seringkali dapat diperoleh sebagai imbalannya. Wow, it's a paradox. Kita bahkan nggak bisa hidup tanpa air, tapi kita bisa hidup tanpa berlian. Tetapi seringkali kita lebih menghargai berlian daripada air. Menarik saya kira. Solusi terhadap paradok ini dapat dinyatakan dalam dua tahap. Yang pertama, melibatkan penjelasan mengapa barang tersebut mempunyai beberapa nilainya. Dan yang kedua, penjelasan mengapa kedua barang tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Sebentar sebelum kita lanjutkan. Saya kira dunia sosial tentang manusia itu luar biasa uniknya. Sangat sangat menarik itu. Dari contoh kasus yang tadi saja, di mana kita sebagai manusia, kebanyakan dari kita itu seringkali lebih memilih berlian daripada air. Yang membuat harga berlian lebih bernilai daripada air, walaupun pada kenyataannya kita bahkan tidak bisa hidup tanpa air. Kita tidak bisa hidup lebih dari 3 hari tanpa air. Jadi bayangkan betapa kita sebagai manusia gitu lebih memilih memberikan harga, memberikan nilai yang lebih tinggi kepada barang yang bahkan sebenarnya kemungkinan besar tidak kita butuhkan dibandingkan air. Dibandingkan barang yang bahkan kita tidak bisa hidup tanpanya.
hanya karena jumlah air lebih banyak. Atau mungkin oksigen gitu. Kita bahkan tidak menghargai oksigen sama sekali kan. Karena oksigen itu jumlahnya banyak dan tersedia terus-menerus. Sampai pada titik oksigen atau air itu tidak lagi tersedia secara terus-menerus. Mungkin pada titik itu baru kita menyadari bahwa ternyata air itu sangat bernilai. Itulah yang menarik dari manusia. Kita lanjut. Penanganan Smith pada bagian pertama, masalah ini didasarkan pada pengakuannya terhadap fakta bahwa kedua barang tersebut dianggap berguna meskipun mencatat bahwa utilitas masing-masing barang secara kualitatif berbeda. Oke, ini dari kualitas, utilitas dari kualitas. Oke. Dalam kasus pertama, yang dimaksud adalah air, kita memberi nilai pada suatu barang karena kita dapat menggunakannya dalam cara yang praktis. Sedangkan dalam kasus berikutnya, berlian, kita memberi nilai pada barang tersebut karena hal itu menarik bagi indera kita. Sebuah daya tarik yang seperti pengamatan Smith merupakan landasan pilihan atau sumber kesenangan. Ia menyimpulkan, permintaan akan batu-batu berharga timbul karena keindahannya. Tidak ada gunanya, hanya sebagai hiasan. Oke. Kegunaan kedua barang tersebut tampak berbeda secara kualitatif, meskipun poin penting yang terlihat adalah bahwa keduanya mempunyai nilai justru karena keduanya mewakili sumber kepuasan bagi individu. Menurut Adam Smith, dia menjelaskan fenomena yang tadi, bahwa kenapa kok bisa begitu, kenapa air tidak lebih mahal daripada berlian, padahal kita tidak bisa hidup tanpa air, adalah karena kepuasan manusia. Berlian lebih memuaskan manusia daripada air memuaskan manusia. Tapi sebenarnya kita bisa meng-create demand. Kita bisa meng-create demand gitu. Kita bisa membuat air itu lebih berharga daripada berlian. Ya, dengan cara memanipulasi atau memanipulasi pikiran si manusianya. Atau dengan cara, bukan dengan cara sih, atau dengan keadaan, dengan membuat si manusia itu berada pada satu keadaan di mana dia sangat membutuhkan air. Pada akhirnya juga memuaskan manusia juga kan. Smith kemudian ditinggalkan pada masalah awal bagian kedua, yaitu penjelasan mengapa kedua barang tersebut memiliki nilai yang berbeda. Sekali lagi, jawaban yang diberikan, walaupun sederhana, jelas yang mewujudkan argumen bahwa manfaat nilai adalah fungsi dari kelangkaan, seperti yang dikatakan Smith. Kelebihan suatu benda yang berguna atau indah akan sangat meningkat karena kelangkaannya. Lebih khusus lagi, ia menyatakan murah sebenarnya sama dengan kelimpahan. Hanya karena banyaknya air, maka air menjadi begitu murah untuk diperoleh untuk pengangkatan, dan karena kelangkaan berlian untuk kegunaan sebenarnya tampaknya belum ditemukan, maka berlian menjadi begitu berharga. Jadi, pada poin ini, pada titik ini sebenarnya kalau kita sambungkan dengan yang dikatakan oleh Adam Smith tadi, sepertinya ada pertentangan ya. Yang pertama, Adam Smith tadi menginginkan, ini kontradiktif yang disusun oleh Profesor Brown gitu. Yang pertama tadi Adam Smith menginginkan pembagian kerja, division of labor, di mana manusia akan menjadi spesialis-spesialis gitu pada titik-titik tertentu. Lalu yang kedua, Adam Smith mengatakan, kan tujuannya awal bahwa dengan manusia menjadi spesialis, maka barang-barang yang diproduksi akan menjadi lebih murah. Tapi ini menjadi kontradiktif dengan yang sekarang gitu. Yang sekarang mengatakan bahwa ya kalau barang itu sudah sebegitu banyaknya, seperti contoh air gitu. Jika air itu sudah semakin banyak, sudah terlalu banyak, maka dia akan menjadi sangat murah. Atau mungkin ini bukan kontradiktif ya. Atau mungkin sebenarnya itu mengantarkan ke sini gitu. Dimana jika manusia terus-menerus
belajar sehingga dia menjadi spesialis gitu, dan terus-menerus belajar lagi sehingga dia menjadi lebih spesialis lagi, lebih spesial lagi untuk mengerjakan satu titik, satu bidang, maka dia akan menjadi berliannya. Dan manusia-manusia yang jumlahnya banyak, yang spesialisasinya juga tidak tidak begitu banyak, tidak begitu susah untuk digantikan oleh orang lain, maka dia akan menjadi airnya dalam hal ini. Berarti ini mengantarkan kepada benar-benar kepada satu titik spesifik gitu. Satu titik bidang spesifik. Kita lanjut. Smith kemudian ditinggalkan pada masalah awal bagian kedua, yaitu penjelasan mengapa kedua barang tersebut memiliki nilai yang berbeda. Sekali lagi, jawaban yang diberikan walaupun sederhana jelas, yang mewujudkan argumen bahwa manfaat nilai adalah fungsi dari kelangkaan, seperti yang dikatakan Smith, kelebihan suatu benda yang berguna atau indah akan sangat meningkat karena kelangkaannya. Lebih khusus lagi, ia menyatakan murah sebenarnya sama dengan kelimpahan. Hanya karena banyaknya air, maka air menjadi begitu murah untuk diperoleh, untuk pengangkatan, dan karena kelangkaan berlian untuk kegunaan sebenarnya tampaknya belum ditemukan, maka berlian menjadi begitu berharga. Smith memperkenalkan elemen utama kedua dalam masalah ini dengan mengamati bahwa tingkat di mana individu akan menukar suatu barang dengan barang lainnya harus dipengaruhi tidak hanya oleh persepsinya tentang kegunaan barang yang akan diperoleh, tetapi juga oleh kerja keras dan kesulitan terlibat dalam menciptakan barang untuk dipertukarkan. Dalam hubungan ini, ia menyadari bahwa dalam memperoleh alat tukar, barang dalam kasus barter, individu harus menjalani kelelahan bekerja dan dengan demikian memberikan sebagian dari kemudahan, kebebasan, dan kebahagiaannya. Sebenarnya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jika si manusia itu menjadi benar-benar spesifik keahliannya, maka dia akan dihargai selayaknya berlian. Tapi ini menarik nih. Ketika seseorang melakukan pekerjaan, suatu pekerjaan di mana dia kelelahan dari pekerjaan tersebut, sebenarnya dia sedang memberikan kemudahan, kebebasan, dan kebahagiaan yang dimiliki. Saya kira menarik. Jika seorang tukang bangunan mengerjakan suatu rumah dan lalu dia dibayar karena dia mengerjakan rumah itu, lalu setelah itu sebenarnya yang sedang dia lakukan adalah memberikan kemudahan kepada orang yang membayarnya, karena sudah tentu orang yang membayarnya tidak lagi perlu repot-repot mengerjakan ataupun membuat rumahnya sendiri, memberikan kebebasan. Kebebasan. Mungkin ini tentang waktu. Jadi si orang yang membayar tukang tadi, dia tidak lagi terikat pada sesuatu, contohnya mengerjakan rumahnya sendiri, sehingga dia tidak perlu membuang waktunya ke sana. Yang ketiga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan jika barang itu sudah selesai. Seperti petani misalnya. Karena kita hanya membeli wortel, maka kita tidak perlu bersusah-susah menanamnya, tidak perlu bersusah-susah merawatnya, tidak perlu bersusah-susah untuk memanennya, dan juga atau menjualnya. Bahkan seorang pedagang pun, dia sudah mewakili pembelinya untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pembelinya gitu. Para pembelinya tidak perlu jauh-jauh mencari wortel di petani langsung, dia hanya perlu duduk saja, datang saja ke pasar, menghubungi si pedagang, dan lalu membeli barang tersebut dari pedagang. Maka dari sudut pandang ini, transaksi perdagangan itu, tidak hanya tentang pertukaran uang dan barang, tapi juga ada kebebasan di sana. Ada kebahagiaan, ada kemudahan. Lebih dari sekedar pertukaran uang dan barang. Lanjut. Dalam menangani nilai tukar, Smith terlihat paling menekankan pada sisi penawaran.
Dan secara eksplisit berargumentasi bahwa dalam kasus ekonomi barter, proporsi antara jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memperoleh objek-objek yang berbeda tampaknya sama dengan nilai tukar. Menjadi satu-satunya keadaan yang mampu menghasilkan aturan apapun untuk menukarkan satu sama lain. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa jika membunuh seekor berang-berang memerlukan kerja keras 2 kali lipat dibandingkan membunuh seekor rusa, maka satu berang-berang secara alami harus ditukar dengan 2 ekor rusa, sebuah argumen yang mungkin perlu sesuatu yang sejalan dengan penekanan Hudson pada perwujudan kerja. Smith meninggalkan analisisnya dalam bentuk ini meskipun jelas bahwa nilai tukar yang ia tentukan hanya dapat diperoleh jika rasio utilitas dan disutilitas dapat diterima oleh masing-masing pemburu. Ini tentu saja merupakan penilaian subjektif yang kehadirannya membantu mengkonfirmasi pendapat Cannon bahwa kuman dapat ditemukan dalam perlakuan Hudson terhadap nilai. Ini pandangan Adam Smith yang direvisi. Bahwa Adam Smith, saya jelaskan dulu, bahwa Adam Smith beranggapan jika untuk menanam wortel itu dibutuhkan waktu misal 2 bulan, dan untuk menanam beras, padi, itu dibutuhkan waktu selama 4 bulan. Jadi pada kuantitas yang sama, dengan kuantitas yang sama, maka nilai dari padi, nilai dari beras, itu bisa dinilai 2 kali lipat dari nilai wortel. Nah, tadi makanya ada bantahan di sini. Ada bantahan. Jadi ini sudah direvisi. Kalau kita belajar ekonomi modern pun juga ini sudah direvisi. Ada Profesor Hudson di sini. Jadi logikanya adalah jika begitu, jika 2 beras ditukar dengan 4 wortel adalah setara, itu hanya jika si penanam beras dan si penanam wortel itu memiliki pemikiran yang sama. Memiliki pandangan yang sama terhadap nilai tersebut. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya tidak. Bahwa setiap manusia memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Jadi nilainya tadi itu tidak lagi ditentukan oleh betapa susahnya barang itu diproduksi atau betapa banyak jumlah waktu, tenaga, ataupun uang, biaya yang dihabiskan untuk memproduksi satu barang, tapi kembali kepada manusianya, mana yang paling dianggap berharga oleh manusia, bukan berdasarkan dari modal yang dibutuhkan untuk menciptakan satu barang tersebut. Saya kira begitu. Ini adalah salah satu cara untuk melihat masalah nilai tukar yang secara jelas menunjukkan kesamaan dengan Hudson. Namun, Smith tampaknya memperlakukannya bukan sebagai tujuan itu sendiri, namun sebagai sarana untuk menjelaskan faktor-faktor yang mengatur nilai mata uang, seluruh persediaan barang yang diciptakan oleh individu, dan yang ia usulkan untuk digunakan dalam pertukaran. Jadi sebenarnya Adam Smith juga, menurut Profesor Brown, dia menganggap bahwa Adam Smith tidak benar-benar menganggap idenya tadi tentang nilai pertukaran itu serius gitu. Dia hanya membuat itu sebagai perumpamaan nilai tukar uang. Jadi bukan gagasan yang benar-benar serius. Seluruh persediaan barang diciptakan oleh individu dan ia usulkan untuk digunakan sebagai pertukaran. Kehadiran argumen dalam WN inilah yang membantu WN ini World of Nation gitu, mungkin. Inilah yang membantu mengkonfirmasi penilaian W.L. Taylor yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap nilai didominasi oleh perhatian pada pengukuran kesejahteraan. Melihat permasalahan ini dengan cara ini, Smith melanjutkan dengan menyatakan bahwa nilai suatu barang dagangan bagi orang yang memilikinya dan yang bermaksud untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsinya sendiri, melainkan menukarnya dengan barang-barang dagangan lain adalah sama dengan jumlah kerja yang mampu dibeli atau dikuasainya. Oleh karena itu, tenaga kerja adalah ukuran nyata dari nilai tukar semua barang dagangan. Tenaga kerja adalah nilai nyata.
bagi orang yang memilikinya dan yang bermaksud untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsinya sendiri, melainkan menukarnya dengan barang-barang dagangan lain adalah sama dengan jumlah kerja yang mampu dibeli atau dikuasainya. Oleh karena itu, tenaga kerja adalah. Saya kira ini masih kembali ke yang tadi ya. Maka Smith menjadi jelas ketika dia menyatakan bahwa nilai suatu persediaan barang harus selalu dibanding dengan kuantitas kerja orang lain. Atau dengan kata lain hasil kerja orang lain yang memungkinkan dia untuk melakukan hal tersebut, untuk membeli atau memerintahkan, nilai tukar segala sesuatu harus selalu sama persis dengan besarnya kekuatan ini, huruf miring diberikan. Dengan kata lain, Smith di sini berpendapat bahwa nilai real barang yang harus dikeluarkan oleh pekerja harus diukur dengan kuantitas barang-barang tersebut. Dan dapat ia perintahkan dan yang ia terima setelah seluruh volume pertukaran yang terpisah telah terjadi. Saya kira ini bertentangan langsung dengan gagasan Adam Smith tentang tangan invisible hand gitu. Ini kan kontradiktif. Dan dua-duanya berasal dari pemikiran Adam Smith. Bagaimana cara menggabungkannya gitu? Di satu sisi Adam Smith menganggap bahwa seharusnya barang itu dinilai berdasarkan tenaga yang dikeluarkan oleh tenaga kerja. Jika untuk membuat barang tersebut, kita gunakan variabel aja ya. Jika untuk membuat barang tersebut dibutuhkan tenaga sebanyak 2, maka seharusnya nilai barang tersebut adalah 2. Jika untuk memproduksi barang tersebut dibutuhkan tenaga sebanyak 3, maka nilai barang tersebut layaknya adalah 3. Ini bertentangan. Di sisi yang lain, Adam Smith mengatakan bahwa mengenai teori invisible hand, bahwa pasar akan mengatur harganya gitu. Jika barang itu terlalu mahal, maka secara otomatis pasar akan mencoba atau mencari cara menemukan jalan untuk menurunkan harganya gitu. Saya kira ini kontradiktif, tapi mungkin yang gagasan yang pertama mengenai nilai barang ditentukan oleh tenaga kerja, oleh value kerja yang dikeluarkan oleh tenaga kerja, mungkin itu adalah bentuk ideal di kepala Adam Smith gitu. Sedangkan invisible hand adalah bentuk realistisnya Adam Smith gitu, bahwa kita tidak bisa benar-benar hidup pada kerangka ideal, maka secondary option gitu, plan B-nya adalah hidup di wilayah yang realistis. Ya sebenarnya invisible hand sendiri ya benar bahwa itu ada di zaman Adam Smith, tapi masih terganggu gitu. Udah 30 menit aja. Lanjut lagi. Jika kita tetap berada pada keadaan primitif untuk saat ini, kita dapat memperjelas kesimpulan yang baru saja disebutkan dan pada saat yang sama menunjukkan hubungan antara kesimpulan ini dan analisis sebelumnya. Dalam kasus ekonomi barter, perlu diingat bahwa individu diasumsikan menciptakan suatu produk lengkap yang kemudian menjadi titik pribadinya sekali pakai. Sekarang, jika, seperti yang disarankan Smith, nilai tukar antar barang selalu sama dengan rasio kerja yang terkandung di dalamnya, maka nilai tukar seluruh persediaan barang harus sama dengan kerja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Dengan kata lain, kerja yang terkandung dalam persediaan barang yang dibuat oleh individu harus sama dengan kerja yang terkandung dalam barang yang diterima, yaitu jumlah barang yang stok aslinya memungkinkan pemiliknya untuk membeli atau memesan. Ini masih sama ya, gagasan Adam Smith tentang nilai suatu barang itu, harga suatu barang itu seharusnya ditentukan oleh berapa besar tenaga yang dikeluarkan oleh tenaga kerjanya. Mengingat hal ini, tampak jelas bahwa argumen tersebut sejauh ini memiliki 2 ciri penting. Pertama, Smith berpendapat bahwa dalam perekonomian barter, tenaga kerja yang dikeluarkan seseorang dan yang diwujudkan dalam barang yang ia ciptakan harus ditukarkan atau dipesan dalam jumlah yang sama.
Singkatnya, pada tahap ini kerja yang diwujudkan sama dengan kerja yang diperintahkan. Premis pentingnya adalah bahwa semua barang ditukar pada tingkat tertentu. Yang telah ditentukan sebelumnya, dan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi. Kedua, Smith berpendapat bahwa sejauh mana individu dapat memuaskan kebutuhannya melalui pertukaran produknya dengan produk orang lain harus ditentukan oleh kuantitas output orang lain. Dinyatakan dalam unit kerja. Yang diterimanya sebagai imbalan. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi atas individu. Dan cara yang menunjukkan kegunaan pengukuran kesejahteraan secara real. Oke, itu adalah konsep yang adil bagi Adam Smith gitu. Dimana ketika seseorang itu bekerja dengan sangat untuk menghasilkan suatu barang, maka sudah selayaknya dia dihargai juga dengan sangat karena telah menghasilkan barang tersebut. Atau mungkin ini adalah bentuk moralitasnya Adam Smith. Ini kok karena ini masih kontradiktif nih. Saya masih belum ketemu titiknya gitu. Bagaimana untuk menghubungkan dua pemikiran ini? Namun, Mark Bloch dalam pembahasan definitif topik ini telah mencatat bahwa saat ini kita berasumsi bahwa peningkatan pendapatan real sama dengan peningkatan kesejahteraan. Namun, Adam Smith mencoba melangkah lebih jauh, menghubungkan perbaikan dengan pengurangan pengorbanan yang diperlukan untuk memperoleh sejumlah pendapatan real. Tenaga kerja itu menjengkelkan dan kerja keras serta kesulitan adalah faktor produksi yang paling langka. Nilai sebenarnya dari suatu komoditas adalah harga tenaga kerjanya, yang berarti bahwa yang dimaksud dengan kerja bukan sejumlah jam kerja tertentu, melainkan unit-unit utilitas, biaya psikologis dari kerja untuk individu dan dimaknai dengan nilai harga diri, bukan nilai tukar. Ini ada pandangan dari siapa tadi namanya? Mark Bloch bahwa ini sebenarnya tidak kontradiktif dengan pemikiran Adam Smith yang lain. Ini yang saya rujuk adalah pemikiran Adam Smith mengenai invisible hand. Sebenarnya nggak kontradiktif. Bukan berarti yang dimaksud dengan kesusahan yang dikeluarkan oleh tenaga kerja hanya bisa dinilai oleh waktu, tapi ada banyak nilai lain gitu. Dari biaya psikologis, dari harga diri, bahkan nilai tukar, banyak hal gitu, banyak variabel. Bahkan jika sebenarnya karena begini, jika itu adalah sebuah lukisan yang dilukis oleh orang yang sangat terkenal, di mana untuk membuat suatu lukisan itu, saya kira mungkin sama saja dibutuhkan tenaga yang sama, waktu yang sama, dengan suatu lukisan yang dibuat oleh orang yang tidak terkenal. Saya kira akan sama saja biayanya, waktunya. Namun, lukisan itu memiliki dua harga yang berbeda. Lukisan yang dilukis oleh orang yang terkenal akan dihargai lebih mahal daripada lukisan yang dilukis oleh orang biasa tadi. Karena value dari pelukisnya. Jadi itu juga nilai gitu loh. Itu juga kategori nilai. Jadi tidak hanya tentang berapa lama itu dikerjakan atau seberapa berat pekerjaan itu dilakukan. Jelaslah bahwa dalam perekonomian modern, tenaga kerja tidak lagi menjadi satu-satunya faktor produksi, dan dalam keadaan ini seluruh hasil kerja tidak selalu menjadi milik pekerja. Ini berarti bahwa kerja yang diperintahkan berdasarkan kepemilikan kita atas suatu persediaan barang harus selalu melebihi kerja langsung yang terkandung di dalamnya.
Berdasarkan tunjangan yang harus diberikan untuk itu, kontribusi modal dan tanah, singkatnya, kesetaraan antara kerja yang diwujudkan dan kerja yang diperintahkan tampaknya relevan bagi perekonomian primitif dan tidak bagi perekonomian lainnya. Namun, Smith tidak menganggap bahwa pengakuan atas poin ini berdampak buruk pada hasil keduanya, yaitu bahwa nilai real pendapatan dapat dinyatakan dalam bentuk hasil kerja orang lain, diukur dalam satuan kerja yang memungkinkan penerimanya untuk membeli atau menguasainya. Oke, itu masih penjelasan dari Mark Bloch tadi. Penjelasan dari Profesor Brown mengenai pandangan Mark Bloch. Kita lanjut. Seperti yang diamati oleh Smith, perbedaan yang jelas antara sistem barter dan perekonomian modern dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa jika sistem barter menukar barang dengan barang, maka dalam sistem barter barang ditukar dengan sejumlah uang. Yang kemudian dapat ditukarkan dengan sejumlah uang, dikeluarkan untuk membeli barang lain. Dalam keadaan seperti ini, individu, seperti yang dilihat Smith, secara alami memperkirakan nilai penerimaannya yang diterima sebagai imbalan karena menjalani kelelahan kerja. Oh, ya. Jadi, jika memang pekerjaan itu begitu beratnya untuk memproduksi suatu barang, maka orang yang melakukan pekerjaan tadi pun juga akan seberusaha mungkin bagaimanapun caranya agar barang yang dia produksi, apa yang sudah dia kerjakan itu dinilai dengan baik. Oke. Dari pengeluarannya, namun Smith dengan susah saya bersikeras bahwa ukuran sebenarnya dari kesejahteraan yaitu kemampuan kita untuk memuaskan keinginan kita dapat ditemukan pada nilai uang. Bukan pada uang di mana nilai kesejahteraan ditentukan oleh kuantitas. Produk tenaga kerja diperintahkan yang dapat dibeli oleh individu atau kelompok. Atas dasar ini, Smith selanjutnya membedakan antara nilai nominal dan nilai real pendapatan dengan menunjukkan bahwa jika tiga sumber asli pendapatan, dalam hal ini moneter, di zaman modern adalah upah, sewa, dan laba. Maka, nilai real masing-masing pendapatan pada akhirnya harus ditentukan, diukur dengan jumlah kerja yang mereka dapat masing-masing, beli atau perintahkan. Ini keterkaitan tentang kepuasan manusia terhadap barang. Bukan harganya yang memuaskan manusia, tapi kuantitasnya, bukan kualitasnya. Itu kata Adam Smith ya. Bahwa kesejahteraan itu diwakili oleh kuantitas. Oke, sorry. Bahwa kesejahteraan itu diwakili oleh kuantitas. Saya kira ini menjadi lebih kompleks lagi gitu. Dan pandangan Adam Smith tentang kuantitas barang yang bisa mensejahterakan atau memuaskan karena tadi Adam Smith berpendapat bahwa jika kepuasan adalah kesejahteraan, maka kesejahteraan adalah tentang kuantitas barang yang bisa didapatkan atau dihabiskan oleh orang tersebut. Tapi melalui teori ekonomi yang modern, kita mengenal, kalau tidak salah itu namanya marginal utility, gitu. Di mana kepuasan kita terhadap suatu unit barang itu dipengaruhi oleh berapa kali kita mengkonsumsi barang tersebut, gitu. Semakin sering kita mengkonsumsi barang tersebut, maka tingkat kepuasan kita menjadi semakin menurun, gitu.
Maka jika kuantitas barang itu dijadikan landasan oleh Adam Smith tentang gambaran kesejahteraan, maka tidak relevan. Saya kira tidak relevan pada titik itu. Tapi ini berlaku untuk barang yang sama ya. Bisa jadi yang Adam Smith maksud adalah barang yang berbeda-beda kan. Karena pada dasarnya juga untuk bisa memuaskan keinginan manusia, maka diciptakanlah barang-barang yang jumlahnya, jenisnya bermacam-macam itu gitu. Ada sepatu, ada sandal, ada banyak hal gitu. Padahal itu sama aja tujuannya untuk melindungi kaki dari tanah secara langsung gitu. Atau benda-benda tajam yang ada di pijakan kaki manusia. Pembedaan antara pendapatan real dan pendapatan uang telah ditetapkan. Sisa dari bab 5, sebagian besar berkaitan dengan pembelaan unit kerja sebagai satu-satunya dasar yang stabil di mana nilai pendapatan real dapat ditentukan baik pada suatu waktu maupun dari waktu ke waktu. Smith kemudian memulai pencarian yang mungkin sia-sia untuk mengukur nilai absolut. Pencarian yang dilanjutkan oleh Ricardo dan Marx. Marx ini Karl Marx. Ricardo ini kalau nggak salah David Ricardo. Ini kan memang dua orang ini hidup setelah zamannya Adam Smith gitu. Adam Smith mencari sesuatu untuk bisa mengukur nilai yang absolut gitu. Merumuskan sesuatu, mencari-cari. Tapi ini kan ada kalimat pencarian yang dilanjutkan oleh Ricardo dan Marx. Berarti pada akhirnya Adam Smith tidak benar-benar menemukan satu metode atau rumusan atau apapun itu untuk menentukan nilai suatu barang yang itu fair gitu, yang itu adil. Dari sini berarti Profesor Brown menyingkapkan bahwa nilai yang tadinya dirumuskan oleh Adam Smith sebelumnya itu sebenarnya Adam Smith tidak benar-benar meyakini bahwa itu adalah cara terbaik, satu-satunya cara untuk memberikan nilai pada satu barang. Sehingga Adam Smith mulai terus-menerus mencari gitu. Sampai pada akhirnya pencarian tersebut berhenti karena usianya. Dan lalu pencarian tersebut dilanjutkan lagi oleh David Ricardo, dan Karl Marx. Oke. Kita sudah habis membahas tentang nilai, pandangan Profesor Brown terhadap pandangan Adam Smith terhadap nilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga, pandangan Profesor Brown terhadap pandangan Adam Smith terhadap harga. Oke, terima kasih.